Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rohman. Saya guru di MTSN UTBS Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video hasil rekaman saya pada PPL pertama sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Jakarta. PPL saya laksanakan di Madrasah Sanawiyah Tasfiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus sebagai madrasah asal saya. Berikut video rekaman siklus 1 pada PPL pertama ini. Kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya, ketua Profesor yang ini. Silakan untuk dipimpin. Siapa ketuanya? Mas Huda, ya, silakan Mas Rohman. Terima kasih. Pada ini Rizalul Kudus Rabdan Azizulina. Jadi semua ya, alhamdulillah walaupun di masa pandemi kita masih diberi kesehatan dan alhamdulillah semuanya sudah hadir pelajaran atau materi itu tentang refleksi ya. Kemarin sudah Bapak kirim grup untuk bahan ajar dan juga materinya. Apakah sudah dibaca, sudah di-download ya? Alhamdulillah. Nah, di materi refleksi ini ada beberapa hal yang harus kalian ingat lagi, yaitu terutama tentang koordinat kartesius. Ini koordinat berapa? Ini ada B dan B tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang atas 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 3,1. Bukan 1,3? Nah, berarti sudah masih ingat semua. Pernah kalian bercermin? Setiap hari. Kalau yang pernah berarti ini hanya satu kali dalam seumur hidup mungkin ya, akan bercermin. Jenis cermin apa yang kalian gunakan? Cermin data. Kenapa kalian menggunakan cermin data? Nah, kenapa kalian menggunakan cermin data bukan cermin jembung atau jembung tadi? Kita akan pelajari di sini alasannya. Kita akan mempelajari sifat-sifat dari cermin data, pencerminan. Nanti setiap saya menyebutkan pencerminan, berarti kita berorientasi pada cermin data ya, bukan cermin cembung atau cermin cekung. Nah, di sini adalah contoh penggunaan pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contohnya. Kemudian beberapa contoh yang lain seperti ini. Nah, ada seorang anak. Ya, silakan nanti berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD itu permasalahan yang ada. Boleh nanti bertanya jawab dengan temannya. Hari ini nanti pembelajarannya yaitu tadi menjelaskan konsep refleksi, kemudian menemukan sifat-sifat bayangannya. Kalau kalian lupa, silakan kita gabung di kelompok masing-masing. Ya, kelompoknya sudah saya bagi kemarin. Untuk kelompok 1 berada di sebelah sini. Ada. Silakan. Sudah ya, dan sudah betul semua. Nah, perhatikan tadi yang di depan di proyektor ini, ya, di televisi yang sudah ditampilkan, bandingkan dengan yang di LKPD di aktivitas pertama. Ada kegiatan ini yang berdasarkan informasi dari 3 gambar ini dan aktivitas yang kami lakukan kemarin di GeoGebra. Diskusikan dengan teman kalian yang di GeoGebra kemarin itu Bapak amati ada beberapa yang kurang tepat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk petunjuk yang kurang jelas boleh ditanyakan atau yang lainnya. Silakan.
Oke. Ini dari silakan didiskusikan terlebih dahulu. Semuanya kerjasama loh ya, tidak boleh hanya menunggu jawaban dari rekannya. Yuk, pun refleksi tadi ya. Oh, tadi berarti belum membaca bahan ajar ini. Ya, bahan ajarnya kemarin sudah saya tuangkan di situ semua. Refleksi adalah nama lain dari pencerminan. Ya. Silakan dilanjutkan aktivitas yang ketiga. Saya lihat beberapa sudah selesai aktivitas 1 dan 2-nya. Ini cerminannya ini di tas ya BCG ya betul. Sumbu X sebagai cerminnya, ya betul sekali Mas Farel. Ya. Gimana? Yang ditanyakan garis ya seperti gambar C itu maksudnya garis itu garis yang mana? Garis A dengan mana ada huruf A? Ya betul, A itu cermin dengan garis ya P aksen, P aksen. Tiga menit lagi. Pak. Kamu mau bertanya? Ya. Pripun Mas Fahri? Jadi Nah, untuk kesimpulannya, tadi kan kalian sudah membuat ini mengisi untuk permasalahan. Jika titiknya A 2,6, A aksennya B 2,6. Kemudian nanti kesimpulan dari ini semua, lihat bandingkan antara yang ini, yang bayangan dengan yang semula. Ini ada apa? Persiapan nanti untuk kelompok 1 presentasi kegiatan atau aktivitas 1 ya, membacakan hasilnya. Kemudian nanti kelompok lain menanggapi apakah ada punya jawaban yang berbeda ataukah tidak. Oke, semuanya berhenti. Waktu sudah habis. Kesempatan kita untuk presentasi sekarang ya. Kelompok 1 untuk aktivitas yang pertama, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami menetapkan bahwa jawaban untuk aktivitas pertama yang nomor 1 yaitu bagaimana bentuk dan ukuran bayangan suatu benda hasil pencerminan. Kelompok kami menjawab bentuk dan ukuran benda yang dicerminkan sama dengan hasil benda yang dicerminkan. Lanjut berikutnya. Yang lainnya perhatikan, nanti ditanggapi. Dan untuk Tadi hasil diskusi kelompok 1, ada yang punya pendapat lain atau mau menanggapi dari kelompok 1? Apa yang berbeda? Yang nomor 3, ya silakan. Hasilnya tegak lurus menurut kelompok 4. Kedudukan garis yang menghubungkan benda dengan bayangan terhadap cermin adalah tegak lurus. Mana yang betul? Apa adalah jawaban dari kelompok 4? Betul sekali, tegak lurus. Lihat gambar ini. Yang pertama. Sekarang permasalahan pertama. Yang kelompok 2. Siapa yang mempresentasikan? kelompok saya. Yang lainnya perhatikan. Ini sesuai contoh yang A ini. Main main 6,4 B itu yang ini direfleksikan pada sumbu Y. Berarti sumbu Y itu garis Y itu sebagai cerminnya. Berarti bayangannya itu ada di 6, koordinatnya itu 6,4. Kelompok lain bagaimana tanggapannya? Tidak bisa seperti itu. Yo.
Oh beda, maju. Yo. Ada yang berbeda. Kita cek. Nanti yang sesuai, yang paling tepat yang mana? Bawahnya atau di atasnya? Hanya saja yang dipilih, yang dicerminkan adalah kota kudusnya. Berarti itu adalah sama, cuman dari pencerminan yang berbeda. Kira-kira mana yang betul? Sama-sama benar. Oke, tepat sekali. Kok bisa seperti itu? Perhatikan sini. Nah, lihat ini. Tadi soalnya seperti ini. Tadi langkah yang dikerjakan oleh Mas Najib. Nah, jembatannya yang dicerminkan terhadap jalan tol seperti sebelumnya. Kemudian ya, yang ini saat tadi ke sini dengan lurus lebih pendek mana? Yang lurus ya. Misalkan kalian gini, antara ini, nah ini kan seperti ini ya. Pensil ini lurus dengan yang ini tetap lurus, belok, tetapi ujungnya berhentinya disama dengan pensil ini. Kira-kira panjang mana? Pendek mana? Pendek pensil, tepat sekali. Ini kan masih lurus ya. Jadi nanti kalau dia berbelok dengan yang lurus akan lebih pendek yang lurus. Nah ini yang kedua. Kalau yang seperti ini berarti gambarnya kan sama dengan yang tadi. Lihat bedanya ini dengan ini sama persis. Nah, titiknya hanya berubah di bagian ini saja. Paham? Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini tadi? Ya. Kesimpulannya apa? Ayo. Tadi, mengapa kalian menggunakan cermin data untuk bercermin, bukan cermin cembung atau cermin cekung? Tepat sekali, bentuk dan ukurannya sama. Inilah alasan kenapa kita bercermin pakai cermin data. Ini menunjukkan aslinya. Yang ganteng dia tetap ganteng, yang jelek dia tetap. Nah, kalau cermin cembung atau cermin cekung itu nanti bayangannya berbeda dengan bentuk aslinya. Ada yang kurus, dicerminkan jadi gendut. Kalau ada yang gendut, dicerminkan malah jadi kurus. Kemudian tadi pencerminan terhadap sumbu X. Jika ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya adalah apa tadi? A, min B. Betul sekali Mas Idan. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y. Jika ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah negatif A, B ya. Min 4,5. Min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti jawabannya harusnya di titik di bawahnya ya. Berarti harusnya di min 4,5 ya. Nah, apa saja yang menarik untuk kalian dalam pembelajaran hari ini? Tahu bentuk dan benda dari hasil pencerminan. Nah, bisa mengetahui bentuk atau sifat bayangan benda terhadap pencerminan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang translasi ya. Bagian kedua dari transformasi geometri yaitu translasi. Silakan nanti dipelajari terlebih dahulu. Bahan ajar akan Bapak bagikan di grup seperti yang kemarin. Ini untuk evaluasinya, lihat ada yang bentuknya seperti ini tadi. Dikumpulkan besok pagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Maka untuk hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum.